Selamat datang, para pelanggan setia kanal Masa Tua yang tenang. Saya pernah pergi ke sebuah wawancara kerja sambil membawa putri saya. Begitu melihat anak saya, sang direktur utama mengajukan satu pertanyaan. Mendengar jawabannya, beliau tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Jarum detik di jam dinding bergerak tanpa perasaan, tetapi teratur, satu demi satu. Waktu menunjukkan pukul 13.30. Di balik jendela kaca perpustakaan universitas, sinar matahari bulan Oktober di Jakarta masih terasa menyengat. Tumpah ruah seperti api di atas pepohonan. Saya mengumpulkan setumpuk materi kuliah ekonomi makro dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam map biru yang ujungnya sudah usang. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Hari yang akan menentukan apakah kami, ibu dan anak, bisa bertahan di kota yang mahal ini, atau harus terus hidup susah dengan gaji dosen honorer yang tidak menentu. Ponsel di atas meja berdering keras, memecah keheningan ruang dosen. Jantung saya berdebar kencang melihat nama yang tertera di layar. Guru kelas Citra. Telepon dari guru pada jam seperti ini tidak pernah menjadi pertanda baik. Halo Bu Guru, saya berusaha menjaga suara saya tetap tenang. Ibu Dewi, ibunya Citra, kan? Mohon segera jemput Citra. Ya, Bu. Terjadi kebakaran di gardu induk PLN setempat. Seluruh area mati listrik. Kami tidak bisa melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kipas angin dan AC semua mati, jadi sangat panas dan anak-anak tidak tahan. Kepala sekolah meminta agar anak-anak dipulangkan lebih awal. Mohon jemput sebelum jam 2 siang ya Bu. Seketika saya membeku. Pukul 2 siang. Sekarang sudah pukul 13.35. Wawancara di Nusantara Group dijadwalkan pukul 3 sore. Dari sini ke sekolah anak saya butuh waktu 20 menit dengan motor. Dan dari sekolah kembali ke kawasan SCBD, apalagi di jam pulang kerja, waktu tempuhnya benar-benar tidak bisa diprediksi. Baik, Bu. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Begitu telepon ditutup, saya bergegas membereskan tas seolah-olah ada kebakaran. Rencana saya semula sudah sempurna hingga hitungan menit. Citra akan tetap di sekolah sampai pukul 16.30, dan saya akan menjemputnya setelah wawancara selesai. Namun, hidup memang tidak pernah berpihak pada orang miskin. Saya berlari ke tempat parkir. Skuter matic saya yang penuh goresan dan sudah tua tampak menyedihkan di antara skuter-skuter baru yang mengkilap milik para dosen tetap dan mahasiswa. Suara mesinnya meraung keras, menyemburkan asap hitam. Saya langsung melesat ke jalan raya. Hawa panas kota yang pengap menerpa wajah saya dengan tajam. Di dalam kepala saya, dua gambaran terus berkelebat. Wajah polos Citra yang sedang menunggu ibunya, dan gerbang utama Menara Nusantara yang megah. Posisi sebagai spesialis analisis pasar ini adalah satu-satunya tali penyelamat bagi saya saat ini. Kontrak mengajar saya akan segera berakhir, dan pihak universitas sudah mengisyaratkan akan ada pengurangan jumlah tenaga honorer. Jika saya tidak mendapatkan pekerjaan baru, dari mana saya akan mendapatkan uang untuk sewa kontrakan, biaya sekolah, dan semua kebutuhan Citra? Setibanya di gerbang sekolah dasar, situasinya ternyata lebih kacau dari yang saya bayangkan. Para orang tua berdesak-desakan. Suara klakson dan panggilan saling bersahutan menciptakan suasana riuh. Punggung kemeja putih yang semalam saya setrika dengan rapi kini sudah basah kuyup oleh keringat. Saya menerobos kerumunan, dengan panik mencari anak saya. Ibu! Suara yang familiar dan lembut terdengar dari bawah pohon beringin tua. Citra ada di sana. Ia memeluk erat tas sekolahnya yang tampak terlalu besar untuk tubuh kurusnya. Poninya menempel di dahi karena keringat. Matanya berbinar saat melihat saya, tetapi ia tidak berlari menghampiri seperti anak-anak lain. Ia hanya diam di tempatnya, menunggu ibunya datang menjemput. Citra adalah anak yang pendiam, hati-hati, dan pemalu luar biasa. Sifat-sifat yang menurun dari ayahnya. Ayo cepat nak. Nanti ibu terlambat. Tanpa sadar suara saya menjadi sedikit tajam karena cemas. Citra naik ke skuter dan memeluk pinggang saya erat dengan kedua lengannya. Seolah merasakan ketegangan ibunya,
Ia tidak bersuara sedikit pun sepanjang perjalanan. Skuter kembali menerobos keramaian. Saya menghitung dalam hati, jika saya mengantar Citra ke rumah kontrakan kami sekarang dan kembali lagi ke SCBD, saya pasti akan terlambat untuk wawancara. Terlambat untuk wawancara di perusahaan besar seperti Nusantara Group sama saja dengan merobek surat lamaran kerja saya sendiri. Menitipkannya pada tetangga? Jam segini mereka semua sedang bekerja. Nenek pemilik warung di dekat rumah kadang-kadang pikun, jadi saya tidak tenang. Hanya ada satu cara yang tersisa. Cara yang berisiko dan terpaksa. Citra, kata saya ke belakang. Hari ini ibu ada urusan yang sangat penting, jadi sepertinya tidak bisa mengantarmu pulang dulu. Kita ke kantor ibu bersama-sama, ya? Tidak apa-apa kan? Iya, Bu. Suara kecilnya samar-samar tertelan deru angin dan suara mesin. Tapi, kamu harus janji satu hal sama ibu. Di sana harus duduk diam. Tidak boleh lari-larian atau main-main. Di sana itu tempat orang dewasa bekerja, jadi suasananya sangat formal. Nanti setelah wawancara ibu selesai, kita beli es krim, bagaimana? Iya, Bu. Aku janji akan diam seperti patung. Jawaban polosnya membuat hati saya terenyuh. Usia 10 tahun adalah masa-masanya untuk berlari dan bermain. Tetapi Citra selalu lebih dewasa dari usianya. Begitu pengertian hingga membuat saya sebagai ibu merasa iba. Suami saya, Budi, meninggal dunia bahkan sebelum Citra lahir. Selama 10 tahun terakhir, saya membesarkannya seorang diri. Mungkin kekurangan kasih sayang seorang ayah dan kehidupan ibunya yang berat telah membentuknya menjadi anak yang introvert. Saya memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Menara Nusantara menjulang gagah di bawah sinar matahari sore, berkilauan seperti logam, megah, mewah, dan dingin. Dunia yang sama sekali berbeda dengan kontrakan kami yang sempit seluas 15 meter persegi. Saya memarkir skuter dan merapikan kerah baju anak saya. Saya menyisir rambut saya yang berantakan dan menggenggam erat tangan Citra. Meskipun cuaca panas dan lembab, tangan anak saya sedingin es. Jari-jari kecilnya mencengkeram tangan saya seolah mencari perlindungan. Ayo nak. Ingat pesan ibu, ya. Kami berdua berjalan menuju pintu putar otomatis yang besar itu. Sore yang menentukan nasib, yang tidak pernah kami duga, telah dimulai. Lobi Nusantara Group sangat luas hingga terasa mengintimidasi. Lantai marmer putih bermotif awan begitu mengkilap hingga memantulkan bayangan kami berdua yang kecil dan sederhana. Udara di dalam sejuk, dengan aroma minyak esensial serai yang lembut menyebar, sangat kontras dengan udara luar yang panas dan berdebu. Karyawan berseragam jas hitam berlalu lalang. Suara sepatu hak tinggi mereka beradu dengan lantai, menciptakan gema yang berwibawa. Citra menempel erat pada saya, berjalan seolah-olah kakinya menyatu dengan kaki saya. Mata bulatnya memandang sekeliling dengan ketakutan yang jelas. Saya bisa merasakan tangannya bergetar saat kami melewati petugas keamanan yang tinggi tegap dengan radio panggil di pinggang mereka. Ada janji, Bu? Seorang resepsionis cantik dengan riasan sempurna menatap kami. Pandangannya beralih ke anak di samping saya, menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ya, saya Dewi Sartika. Ada jadwal wawancara untuk posisi analis pasar pada pukul 3 sore. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar. Saya membawa Citra ke area sofa tamu. Sofa kulit berwarna krem yang mewah itu terasa empuk, tetapi bagi saya rasanya seperti duduk di atas duri. Awalnya, saya berniat menyuruh Citra menunggu di sini. Saya mengeluarkan buku komik Bobo dan sebotol air dari tas, meletakkannya di atas meja kaca. Citra, baca buku di sini ya. Ibu sebentar saja. Di sini ada kakak-kakak resepsionis. Aman kok, jangan takut. Tetapi Citra menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia meletakkan buku komik itu dan memegang ujung baju saya dengan kedua tangannya. Matanya berkaca-kaca. Ibu, jangan tinggalin aku sendiri di sini. Om-om itu seram. Mereka lihatin aku terus. Ibu, ajak aku, ya?
Saya melihat sekeliling dan menyadari bahwa ruang yang luas dan asing ini terlalu berat bagi anak pemalu seperti dia. Orang-orang asing lalu lalang dengan sibuk, semua terburu-buru dengan ekspresi dingin. Jika saya meninggalkannya sendirian di sini dan dia ketakutan lalu lari entah kemana, bagaimana saya bisa hidup? Namun, membawa anak masuk ke ruang wawancara adalah hal yang tabu. Tidak ada perekrut yang akan menilai tinggi pelamar yang datang mencari kerja sambil membawa anak. Itu akan memberikan kesan tidak profesional dan terikat urusan keluarga. Saat saya berada dalam dilema dan keringat mulai membasahi dahi, sebuah suara terdengar. Ibu Dewi Sartika? Pelamar wawancara terakhir hari ini kan? Saya terkejut dan menoleh. Seorang wanita parubaya berusia sekitar 50 kropaan, mengenakan setelan abu-abu yang elegan dengan rambut disanggul rapi, sedang menatap kami. Di dadanya tersemat papan nama, Ratna Susanti, manajer SDM. Tatapannya tajam tetapi tidak menyerang, memancarkan wibawa seorang manajer senior. Iya, saya Dewi Sartika. Selamat sore, Bu. Saya buru-buru berdiri. Citra ikut berdiri, masih menempel erat pada saya. Ibu Ratna menatap Citra, lalu kembali menatap saya sambil sedikit mengerutkan kening. Mengapa Anda membawa anak ke wawancara? Tidak ada yang bisa dititipi? Saya panik. Wajah saya memerah karena malu. Saya tidak ingin mengeluh tentang kemiskinan saya, tetapi dalam situasi ini, saya tidak punya pilihan selain berkata jujur. Ibu manajer, saya sungguh minta maaf. Maaf telah merepotkan perusahaan. Tiba-tiba sekolah anak saya mati listrik. Jadi mereka dipulangkan sangat awal. Dan saya tidak sempat mencari tempat untuk menitipkannya. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah. Jadi terpaksa saya bawa. Saya tahu ini tidak profesional. Tapi saya mohon pengertiannya. Saya menundukkan kepala. Siap menerima penolakan atau teguran. Namun, yang terjadi adalah keheningan sejenak. Ibu Ratna mengamati Citra dengan saksama. Anak itu, meskipun ketakutan, tidak menangis atau membuat keributan, hanya bersembunyi di belakang ibunya dan menatapnya dengan mata jernih yang memohon. Mungkin penampilan Citra yang rapi dan tenang, serta sikap saya yang jujur dan bingung, telah menyentuh sisi lembut di hati wanita yang tampak sekeras baja itu. Ibu Ratna menghela napas ringan dan sedikit melunakkan ekspresinya. Baiklah, karena situasi yang tidak terduga. Mau bagaimana lagi? Apakah Anda seorang ibu tunggal? Pertanyaan tak terduga itu membuat saya berhenti sejenak sebelum mengangguk pelan. Iya, Bu. Suami saya sudah meninggal. Ibu Ratna mengangguk, dan sebersit rasa iba melintas di matanya. Ia memberi isyarat agar saya mengikutinya. Masuklah. Jika anak Anda ditinggal sendirian di luar, Anda juga tidak akan bisa fokus wawancara di dalam. Ruang wawancaranya cukup luas. Ada satu kursi di pojok yang tidak mencolok. Dudukan anak Anda di sana. Tapi, pastikan Anda memberitahunya untuk benar-benar diam. Saya merasa sangat bahagia seolah-olah mendapatkan seluruh dunia, dan berulang kali menunduk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Manajer. Terima kasih banyak. Anak saya sangat pendiam. Dia tidak akan mengganggu sama sekali. Citra, ayo beri salam pada Ibu Manajer. Citra memberi salam dengan suara kecil. Selamat sore, Bu. Anak pintar. Ayo masuk. Waktu kita tidak banyak. Saya membawa Citra mengikuti Ibu Ratna melewati pintu kaca tebal menuju area kantor. Jantung saya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Perasaan gembira karena mendapat pengertian bercampur dengan kecemasan tentang bagaimana wawancara akan berjalan dengan kehadiran putri saya. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan luar biasa dari manajer SDM hari itu akan menjadi kunci yang membuka gerbang takdir sebuah keluarga yang telah tertutup rapat selama 18 tahun. Ruang wawancara didekorasi dengan gaya minimalis namun terasa mewah. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu oval besar yang dikelilingi oleh kursi-kursi kulit hitam. Salah satu dindingnya terbuat dari kaca tempret, memperlihatkan pemandangan pusat kota dengan gedung-gedung pencakar langit. Sesuai arahan Ibu Ratna,
Saya mendudukkan Citra di kursi yang tersembunyi di sudut, di belakang pot tanaman besar. Citra, jangan bersuara sama sekali di sini, ya. Ibu selesai kerja, langsung jemput kamu, bisik saya untuk terakhir kalinya. Citra mengangguk dan mengeluarkan buku komiknya, tetapi tidak membacanya. Matanya yang cemas terus mengawasi setiap gerak-gerik ibunya. Saya duduk di seberang Ibu Ratna dan dua pewawancara lainnya. Wawancara dimulai. Setelah beberapa menit ketegangan awal berlalu, saya perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Bagaimanapun, pengetahuan profesional adalah kekuatan saya. Pengalaman bertahun-tahun mengajar di depan kelas dan riset pasar mandiri untuk menulis jurnal ilmiah telah memberi saya landasan berpikir yang kuat. Ibu Dewi, menurut Anda, bagaimana tren konsumsi kelas menengah Indonesia akan berubah dalam 5 tahun ke depan di sektor properti peristirahatan? Tanya seorang pewawancara pria muda dengan tajam. Saya menarik napas ringan, memperbaiki posisi duduk, dan mulai menjelaskan dengan jelas. Saya melihat akan ada pergeseran kuat dari kepemilikan untuk tujuan investasi menjadi kepemilikan untuk tujuan pengalaman dan kesehatan. Pasca pandemi, masyarakat menjadi lebih peduli pada hunian yang ramah lingkungan dan fasilitas kesehatan di lokasi. Ibu Ratna mengangguk, mencatat sesuatu di buku catatannya. Suasana wawancara cukup profesional dan positif. Saya mulai percaya bahwa mungkin ada kesempatan bagi saya. Kehadiran putri saya yang duduk diam di sudut ruangan seolah memberi saya kekuatan tambahan. Semuanya berjalan lancar. Terlalu lancar hingga terasa tidak nyata. Tiba-tiba, tanpa ketukan, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Pintu kayu yang berat itu terbuka dengan tegas. Udara asing yang berwibawa dan menekan masuk ke dalam ruangan. Ibu Ratna dan kedua pewawancara, yang tadinya fokus pada penjelasan saya, terlonjak kaget dan serentak berdiri seolah ada pegas di bawah kursi mereka. Saya, yang tidak tahu apa-apa, hanya termangu sebelum secara refleks ikut berdiri dengan canggung. Orang yang masuk adalah seorang pria tua dengan rambut beruban yang disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan jas biru tua buatan tangan yang pas di badan. Meskipun punggungnya sedikit bungkuk karena usia, ia masih memancarkan aura yang kuat. Di belakangnya, seorang asisten muda mengikuti sambil membawa setumpuk dokumen tebal. Pak Direktur Utama, kata Ibu Ratna dengan suara bergetar namun penuh hormat. Ada urusan apa Bapak datang kemari? Kami tidak mendapat pemberitahuan apapun. Bambang Wijoyo, sang Direktur Utama, mengangkat tangannya ringan. Suaranya yang rendah dan berwibawa terdengar jelas di ruangan yang sunyi senyap. Saya baru selesai rapat Dewan Direksi. Tadi lewat, lihat lampu ruangan ini menyala. Jadi saya mampir untuk melihat fasilitas yang baru direnovasi. Sekalian mau lihat-lihat bagaimana Bu Ratna memilih orang. Tatapannya yang setajam pedang menyapu seluruh ruangan. Saat tatapan itu melewati saya merasa seolah-olah isi hati saya terbaca. Aura tak kasat mata yang dipancarkan oleh orang ini membuat saya tanpa sadar merasa ciut. Inilah dia, pemimpin Imperium Nusantara Group, yang dipuji media karena visi strategis dan keberaniannya dalam mengambil keputusan. Lanjutkan saja. Tidak usah hiraukan saya. Saya hanya akan duduk dan mendengarkan sebentar. Pak Bambang berkata demikian, lalu menarik kursi kosong di ujung meja dan duduk dengan santai. Suasana di dalam ruangan berubah total. Atmosfer dialog yang tadinya terbuka berubah menjadi sangat tegang. Kedua pewawancara muda itu membeku, bahkan tidak berani bernapas. Ibu Ratna berusaha keras menjaga ketenangannya dan berkata kepada saya, Ibu Dewi, silakan lanjutkan jawaban Anda. Saya menelan ludah di tenggorokan yang kering dan melanjutkan bicara. Berbicara di depan Direktur Utama yang begitu disegani ini adalah tekanan yang luar biasa. Saya berusaha mengumpulkan kembali alur pikiran saya. Seperti yang saya katakan tadi, faktor kesehatan akan menjadi kunci. Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar, tetapi mata Pak Bambang terpaku pada saya, menilai dan menyelidik. Ia tidak melihat dokumen di atas meja, hanya menatap tajam pada saya, sang pelamar.
Tatapannya seperti tatapan harimau tua yang mengamati mangsanya, tidak buas, tetapi mengancam. Saat saya berusaha menyelesaikan jawaban saya, tiba-tiba Pak Bambang sedikit memiringkan kepalanya. Tatapannya beralih dari saya, melewati bahu saya, menuju sudut ruangan tempat pot tanaman besar berada. Jantung saya serasa mau copot. Citra. Saking fokusnya, saya sampai lupa keberadaannya. Kemunculan tiba-tiba Pak Bambang dan keheningan mencekam semua orang pasti telah membuatnya ketakutan. Pak Bambang menyipitkan matanya, seolah tidak percaya melihat seorang anak meringkuk di ruang rapat Dewan Direksi. Ia perlahan bangkit dari kursinya, tidak mempedulikan saya dan Ibu Ratna, dan berjalan pelan menuju sudut ruangan. Langkah kaki Pak Bambang menggema di lantai kayu. Suara yang pelan dan berat itu terasa seperti pukulan palu di dada saya. Saya ingin berlari dan melindungi anak saya, tetapi kedua kaki saya seolah terpaku di lantai. Wajah Ibu Ratna juga pucat pasi, menahan napas. Mungkin ia sedang menyesali keputusan luar biasanya. Citra meringkuk di kursinya. Kedua kakinya ditarik ke dada. Rok seragamnya sedikit kusut. Saat kakek asing yang besar dan berwajah galak itu mendekat, ketakutan anak itu mencapai puncaknya. Citra tidak bisa menangis, juga tidak bisa lari. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, meringkukkan tubuhnya sekecil mungkin seolah ingin menghilang ke dalam dinding di belakangnya. Pak Bambang berhenti sekitar 2 langkah di depan anak itu. Ia tidak membentak, hanya berdiri diam dan mengamati. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa ada anak di sini, atau sedang menunggu penjelasan dari bawahannya. Dalam keheningan yang menyesakan itu, Citra mulai bergetar. Dan kebiasaan bawah sadarnya setiap kali sangat tegang pun muncul. Citra perlahan mengangkat tangan kanannya. Jari-jari kecilnya yang lentik mulai menyentuh daun telinga kirinya. Ia memain-mainkan daun telinga yang lembut itu, memutarnya perlahan, sambil menggigit bibir bawahnya dengan gigi atas hingga meninggalkan bekas putih. Matanya masih menatap lantai, tetapi tangannya, seolah mekanisme tubuh untuk menenangkan diri, terus memutar-mutar daun telinga kirinya secara ritmis. Saat saya hendak membuka mulut untuk meminta maaf dan memecah suasana, saya melihat tubuh Pak Bambang menegang. Bukan karena marah, tetapi seperti orang yang menerima kejutan besar. Seluruh tubuhnya membeku seolah tersambar petir. Matanya yang tadinya menyipit menyelidik, tiba-tiba terbuka selebar-lebarnya. Ia memaku pandangannya pada gerakan tangan kecil Citra yang memain-mainkan daun telinganya. Tongkat yang dipegangnya hampir jatuh ke lantai jika tidak dicengkeram erat oleh jari-jarinya yang mulai bergetar. Waktu di ruangan yang dingin itu seolah berhenti. Saya bisa melihat napas Pak Bambang menjadi berat. Dadanya naik turun dengan kasar di balik setelan jasnya. Wajah dingin dan tegas seorang direktur utama yang berwibawa runtuh dalam sekejap. Di tempatnya, muncul ekspresi kompleks yang bercampur antara kebingungan, penderitaan, dan secercah harapan yang tumbuh liar. Pak Bambang mundur selangkah, memegangi dada kirinya, dan menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Tatapannya tidak lepas dari anak itu, dari gerakan memutar daun telinga itu. Kenangan membanjiri benak pria berusia 70 tahun itu. 18 tahun yang lalu, setiap kali dimarahi oleh ayahnya, Budi, putra satu-satunya, juga akan berdiri seperti ini. Menundukkan kepala, menggigit bibir, dan mengangkat tangan kanannya untuk memain-mainkan daun telinga kirinya. Itu bukan perilaku yang diajarkan. Itu adalah insting, sebuah kode yang terukir dalam gen, sebuah tanda khas keluarga Wijoyo. Kakek Budi juga punya kebiasaan itu, dirinya sendiri juga, dan Budi pun begitu. Tapi Budi telah pergi, menghilang tanpa kabar selama 18 tahun. Lalu mengapa anak perempuan asing ini melakukan gerakan itu? Begitu persis hingga ke detail terkecil, begitu sama hingga membuat hatinya perih. Karena anak itu menunduk, tadi ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi sekarang, dari sudut ini, hidung mancung itu, dahi tinggi yang tampak keras kepala itu, betapa familiarnya, betapa miripnya dengan Budi saat kecil.
Pak Direktur, Anda tidak apa-apa. Asistennya bergegas mendekat dan menopang lengannya, mengira tekanan darahnya naik. Pak Bambang menepis tangan asistennya, matanya masih terpaku pada Citra. Ketegasannya telah hilang sama sekali. Suaranya pecah dan bergetar. Anak ini. Mendengar keributan, Citra terkejut dan mengangkat kepalanya. Dengan mata hitamnya yang besar dan penuh air mata, ia menatap lurus ke arah kakek asing itu. Saat mata mereka bertemu, saya pikir Pak Bambang akan pingsan. Mata itu adalah mata Budi. Mata yang sama yang menatapnya dengan penuh kekecewaan dalam mimpi-mimpinya selama bertahun-tahun. Mata yang sama yang berbalik dan pergi pada malam badai itu. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi naluri seorang ibu memberitahu saya ada sesuatu yang sangat tidak beres. Saya cepat-cepat bangkit dari kursi, berlari, dan memeluk putri saya, menatap Pak Bambang dengan mata penuh kewaspadaan dan ketakutan. Maaf Pak Direktur. Anak saya sangat pemalu. Tolong jangan marahi dia. Saya akan segera membawanya keluar. Saya sungguh minta maaf atas keributan ini. Saya berbicara dengan cepat, memeluk kepala anak saya erat ke dada saya. Tetapi Pak Bambang seolah tidak mendengar permintaan maaf saya. Ia maju selangkah lagi, berdiri tepat di depan kami berdua. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar seolah ingin menyentuh wajah Citra, tetapi kemudian menariknya kembali, takut akan lebih mengejutkan anak itu. Pak Bambang menatap saya dengan mata yang membara. Suaranya bukan lagi perintah, melainkan permohonan yang putus asa. Katakan padaku, siapa ayah dari anak ini? Pertanyaan Pak Bambang menggema di ruangan yang sunyi, seperti suara gong yang membentur kehampaan. Kata-kata itu membawa beban ribuan ton, membuat ruang di sekitarnya terasa kental. Saya tercengang. Pertanyaan yang begitu pribadi dan tiba-tiba dari orang yang sama sekali asing, apalagi seorang direktur utama perusahaan besar. Mengapa dia peduli dengan ayah Citra? Mengapa dia bereaksi begitu hebat melihat putri saya, seperti orang yang kehilangan akal? Ibu Ratna dan kedua pewawancara juga berdiri membisu. Mereka pasti belum pernah melihat direktur utama mereka yang selalu tenang dan tegas itu kehilangan kendali diri seperti ini. Ibu Ratna dengan hati-hati maju selangkah, mencoba membela saya. Pak Direktur, beliau ini Ibu Dewi Sartika, yang datang untuk wawancara hari ini. Beliau seorang ibu tunggal. Suaminya sudah meninggal dunia. Penjelasan Ibu Ratna justru seperti menyiram bensin ke dalam api. Pak Bambang bahkan tidak menoleh padanya. Matanya masih terpaku di wajah saya, lalu beralih ke Citra yang memeluk saya erat. Meninggal? Ia mengulangi kata itu. Suaranya tercekat. Ayah anak ini meninggal? Hawa dingin merayap di punggung saya. Sikapnya bukan lagi rasa ingin tahu biasa. Itu adalah campuran antara keputusasaan dan harapan yang samar. Saya memegang erat bahu putri saya, berusaha menjaga suara setenang mungkin untuk melindunginya. Iya, Pak Direktur. Suami saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu. Maaf, tapi apa hubungan urusan pribadi saya dengan wawancara ini? Pak Bambang seolah tidak mendengar pertanyaan saya. Ia maju selangkah lagi. Kini jarak antara dia dan kami berdua tidak sampai 1 lengan. Saya bisa melihat dengan jelas bintik-bintik penuaan di pipinya dan butiran keringat di dahinya. Siapa namanya? Desak Pak Bambang dengan suara serak. Siapa nama ayah anak ini? Cepat katakan. Aura mendominasi dalam suaranya membuat saya terintimidasi. Saya ingin menolak. Tetapi di hadapan pria ini, saya merasa sangat kecil. Namanya Budi, jawab saya dengan enggan. Budi, gumam Pak Bambang, seolah merasakan kembali rasa pahit yang telah lama terlupakan. Nama lengkapnya, Budi Prasetyo. Bukan? Kali ini, giliran saya yang membeku. Bagaimana dia bisa tahu? Nama Budi Prasetyo adalah nama yang sangat umum di Indonesia. Ada ribuan Budi di luar sana, tetapi cara dia bertanya, tatapan matanya yang membara aneh itu, memberitahu saya ini bukan kebetulan. Iya,
Nama suami saya Budi Prasetyo. Saya mengkonfirmasi, merasakan jantung saya mulai berdebar kencang di dalam dada. Pak Bambang memejamkan matanya erat-erat. Tangannya mencengkeram kepala tongkatnya. Buku-buku jarinya memutih. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah berdiri di tengah angin dingin. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketajaman seorang pengusaha, melainkan hati seorang ayah tua yang hancur. Fotonya, tanyanya dengan suara lirih, hampir memohon. Apakah kamu punya fotonya? Satu saja? Tolong, perlihatkan padaku. Dua kata tolong yang keluar dari mulut Direktur Utama Nusantara Group membuat semua orang di ruangan menahan napas. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Dia sepertinya mulai menduga bahwa sebuah drama yang tak terbayangkan sedang terjadi di depan matanya. Saya melihat pria di depan saya. Sikap agresifnya di awal telah hilang, yang tersisa hanyalah kerinduan yang menyakitkan. Tangannya yang gemetar terulur ke arah saya. Secara intuitif, saya merasa pria ini memiliki hubungan yang dalam dengan almarhum suami saya. Perlahan, saya melepaskan tangan saya dari bahu Citra dan membuka dompet saya yang sudah usang. Di sebuah kompartemen kecil dengan lapisan plastik transparan, saya selalu menyimpan satu lembar pas foto ukuran 3x4 milik Budi. Itu adalah satu-satunya foto yang dia ambil untuk melamar pekerjaan saat kami pertama kali bertemu. Dan peninggalan paling jelas yang saya miliki tentangnya. Saya mengeluarkan foto itu, ragu sejenak, lalu meletakkannya di atas telapak tangannya yang terbuka. Pak Bambang menerima foto itu dengan kedua tangannya, dengan hati-hati seolah menerima pusaka yang rapuh. Ia mendekatkan foto itu ke matanya, menyipitkan mata agar bisa melihat lebih jelas. Dalam foto kecil yang sudah menguning karena waktu itu, Budi tersenyum lembut, menatap lurus ke arah lensa. Mata yang cerah dan tegas, rambut yang dipotong rapi, kemeja putih sederhana. Itulah suami yang sangat saya cintai. Ayah yang tidak pernah sekalipun melihat wajah putrinya sendiri. Ruang wawancara sunyi senyap, hanya suara AC yang terdengar sangat keras. Semua mata tertuju pada Pak Bambang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lalu, setetes air mata jatuh di atas lapisan plastik foto, menyebar membentuk lingkaran kecil. Pak Bambang mulai menangis. Bukan isakan tertahan. Itu adalah tangisan pilu yang meledak dari lubuk hati yang telah terpendam selama 18 tahun. Bahunya berguncang seperti ombak. Ia memeluk foto itu ke dada kirinya dan menundukkan kepalanya. Budi, anakku. Panggilan yang menyayat hati dari seorang ayah tua itu menggema, menepis semua keraguan. Saya mundur terkejut, kaki dan tangan saya lemas. Saya harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Budi, suami saya, adalah putra Direktur Utama Nusantara Group? Tidak mungkin. Budi saya hanyalah seorang teknisi biasa yang bekerja di bengkel kecil. Dia hidup sederhana dan hemat, tidak pernah sekalipun bercerita tentang keluarga kaya atau ayah yang berkuasa. Dia bilang dia anak yatim piatu dari panti asuhan. Tidak mungkin. Gumam saya sambil menggelengkan kepala. Anda pasti salah orang. Suami saya yatim piatu. Dia tidak punya keluarga. Pak Bambang mengangkat wajahnya yang berkerut dan basah oleh air mata. Ia menatap saya, lalu menatap Citra. Tatapan yang penuh penderitaan sekaligus cinta. Bukan salah orang. Dia yang berbohong padamu. Dia pergi dari rumah karena marah padaku, karena membenciku. Dia ingin menyangkal keluarga ini. Ia menunjuk foto itu. Lihat, bekas luka kecil di ujung alis kirinya. Ini luka karena jatuh dari pohon waktu umur 12 tahun. Aku sendiri yang membawanya ke dokter untuk dijahit. Dan tahi lalat di lehernya ini juga. Tidak salah lagi. Dia Budi. Putraku satu-satunya. Pak Bambang beralih ke Citra. Anak itu ketakutan, bersandar pada ibunya, menatap dengan mata bingung. Tanpa mempedulikan setelan jasnya yang mahal, ia berlutut dengan satu kaki di lantai kayu yang dingin,
mensejajarkan matanya dengan mata anak itu. "Cucuku," kata Pak Bambang dengan suara tercekat, mengulurkan tangan tetapi tidak berani menyentuh. "Kau sangat mirip dengan ayahmu. Tadi, saat kau memegang daun telingamu, itu kebiasaan buruk laki-laki di keluarga kami. Ayahmu juga begitu. Dan kakek juga begini." Ia menunjuk daun telinga kirinya sendiri. Memang, daun telinganya besar dan tebal. Sama seperti daun telinga Citra. Dan sama seperti daun telinga Budi yang dulu sering saya goda. Bukti itu ada di depan mata. Dalam daging dan tulang. Tidak perlu tes DNA. Siapapun yang melihat kemiripan aneh antara pria tua berusia 70 tahun dan anak perempuan berusia 10 tahun itu akan mengenali ikatan darah yang mengalir di tubuh mereka. Ibu Ratna yang berdiri di samping, entah sejak kapan sudah menangis. Dia lebih dari siapapun tahu betapa pedihnya hati direktur utama tua itu yang telah mencari putranya selama hampir 20 tahun. Dia memberi isyarat diam-diam kepada dua pewawancara muda untuk membereskan dokumen mereka dan keluar, memberikan ruang privasi bagi keluarga itu. Saya berdiri terpaku di tempat, kepala saya pusing. Kebenaran ini terlalu besar, di luar imajinasi. Suami saya yang baik dan pekerja keras, pria yang berbagi semangkuk sayur asem dengan saya di kontrakan kumuh, adalah pewaris salah satu grup terbesar di negara ini. Mengapa dia menipu saya? Mengapa dia memilih kehidupan yang begitu sulit? Pak Bambang menatap saya dengan tatapan memohon. "Dewi, saya tahu ini pasti sangat mengejutkan, tapi tolong beri saya kesempatan untuk berbicara dengan kalian berdua. Bukan sebagai direktur utama dan pelamar kerja, tapi sebagai ayah budi. Sebagai kakek dari anak ini." Melihat pria paling berkuasa di kota ini berlutut sambil menangis di depan putri saya, hati saya pun luluh. Apapun yang terjadi di masa lalu, cinta kebapakan dan penderitaannya karena kehilangan anak adalah nyata. Saya mengangguk pelan dan meletakkan tangan saya di bahu Citra untuk menenangkannya. "Citra, beri salam pada kakek." Citra menatap saya seolah bertanya, lalu melihat kakek yang sedang menangis di depannya. Anak-anak memiliki intuisi yang sangat tajam. Dia merasakan bahwa orang ini bukan orang jahat, dan kesedihannya membuatnya merasa kasihan. "Halo, kakek," kata Citra dengan suara kecil. Satu kata itu bagaikan air kehidupan bagi Pak Bambang. Ia menangis terseduh-seduh dan membuka kedua lengannya lebar-lebar, memeluk erat cucu kecilnya. Citra tidak mendorongnya. Ia membiarkan kakeknya memeluknya. Tangannya yang kecil menepuk-nepuk punggungnya, persis seperti yang biasa ia lakukan untuk menghibur saya saat saya sedih. Pintu ruang kerja direktur utama terbuka. Pak Bambang berjalan keluar lebih dulu. Satu tangannya menggenggam erat tangan Citra. Tangan yang lain buru-buru menyeka sisa air mata dengan sapu tangan. Saya mengikuti di belakangnya. Kepala saya masih terasa seperti berjalan di atas awan. Di luar, di koridor, para karyawan yang tadinya sibuk berlalu lalang tiba-tiba berhenti. Mereka membelalakan mata melihat pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kantor pusat Nusantara Group. Direktur utama mereka yang terkenal dingin dan teliti, yang satu kerutan keningnya saja bisa membuat dewan direksi gemetar, kini sedang berjalan di koridor eksekutif, sambil menggandeng tangan seorang anak perempuan berseragam sekolah dasar. "Bubar semua. Kembali kerja." Pak Bambang sedikit berseru pada kerumunan yang penasaran, tetapi suaranya tidak lagi memiliki ketajaman yang menakutkan seperti biasanya, melainkan tercampur dengan nada ringan dan lega. Ia membawa kami langsung ke lift pribadi direktur utama. "Kita ke ruanganku saja. Di sini terlalu berisik untuk bicara." Ia menoleh ke arah saya dan berkata, "Saya masih belum terbiasa dengan suaranya yang ramah." Di dalam lift yang dilapisi kayu mewah, Citra menatap tombol-tombol yang berkilauan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Melihat itu, Pak Bambang mengangkat anak itu dan membiarkannya menekan sendiri tombol lantai tertinggi. "Mau tekan ini? Coba tekan nomor 68. Itu lantai kakek." Citra tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak memasuki gedung ini, saya melihat anak saya tertawa. Senyum itu membuat wajah Pak Bambang ikut berseri.
Ia menatap cucunya tanpa berkedip, seolah ingin menebus 10 tahun ketidakhadirannya. Setibanya di ruang kerja direktur utama, saya terpesona oleh kemewahan dan kemegahannya. Ruangan yang tampaknya seluas ratusan meter persegi itu dilapisi karpet persia yang empuk, dan seluruh dinding di satu sisi terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan Sungai Ciliwung yang membelah Jakarta dan panorama kota. Perabotan antik, lukisan-lukisan mahal di dinding, semuanya menunjukkan status pemiliknya. Namun, yang menarik perhatian saya bukanlah kekayaan itu, melainkan sebuah sudut kecil di atas meja kerja raksasa. Di tempat yang penting itu, bukan piala penghargaan atau maket proyek yang diletakkan, melainkan sebuah bingkai foto kosong. Pak Bambang mendudukan Citra di sofa bludru, lalu berkata kepada asistennya, "Tolong belikan kue, susu, dan jus buah. Yang paling enak dan terbaik, es krim juga." "Baik, Pak. Tapi dokter bilang Bapak harus mengurangi yang manis-manis." Asisten itu ragu-ragu. "Bukan untuk saya, untuk cucu saya. Cepat pergi." Pak Bambang mengibaskan tangannya tidak sabar seperti anak kecil. Setelah hanya kami bertiga yang tersisa di ruangan itu, Pak Bambang menuangkan segelas air hangat untuk saya. Ia duduk di seberang. Kedua tangannya bertaut di atas lutut. Sikapnya begitu sopan hingga terasa canggung. "Dewi, nak." Ia memulai dengan suara berat dan sedih. "Ayah minta maaf. Saya terkejut dengan panggilan akrab ayah dan nak. Pak Direktur, ini semua terlalu mendadak bagi saya. Jangan panggil Pak Direktur. Panggil ayah. Kamu istri Budi. Berarti kamu menantuku. Meskipun ayah tidak bisa hadir di pernikahan kalian, tidak bisa minum segelas anggur untuk merayakannya, tapi kamu telah melahirkan cucu yang berharga untuk keluarga Wijoyo ini, dan telah membesarkan anak ini dengan begitu baik menggantikan anakku yang malang itu. Ayah berutang permintaan maaf dan rasa terima kasih seumur hidup padamu." Mata saya kembali berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa dengan sikap dingin dunia dan menanggung semuanya sendirian. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengaku sebagai ayah, yang mau bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Semua kesedihan yang selama ini terpendam pun meledak. "Mas Budi tidak pernah membenci ayah," kata saya sambil terisak. "Kalau sedang mabuk, kadang dia memanggil-manggil ayah. Katanya dia sangat rindu rumah, tapi dia takut ayah tidak akan memaafkannya." Mendengar itu, Pak Bambang menundukkan kepalanya ke meja, bahunya berguncang. "Takut aku tidak akan memaafkannya. Ya Tuhan, yang salah adalah aku. Yang harus meminta maaf adalah aku." Udara di ruangan menjadi berat oleh kesedihan masa lalu. Di luar jendela kaca, senja mulai turun di atas kota, mewarnai satu sisi langit dengan warna merah. Seperti warna darah dari ikatan keluarga yang tak akan pernah bisa diputus. Pak Bambang menyeka wajahnya dengan sapu tangan, berusaha menenangkan diri. Ia menatap jauh keluar jendela dan mulai bercerita tentang kejadian 18 tahun yang lalu. Dulu, ayah adalah orang yang sangat otoriter dan patriarkis. Setelah Ibu Budi meninggal lebih dulu, ayah menumpahkan semua harapan pada anak itu. Ayah ingin dia belajar manajemen bisnis dan menjadi replika sempurna diriku untuk mewarisi grup ini. Tapi Budi, seperti ibunya, memiliki jiwa seni, romantis, dan berjiwa bebas. Dia mencintai lukisan, mencintai arsitektur, yang semuanya ayah anggap sebagai hal-hal tak berguna yang mengawang-awang. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenangan pahit itu. Malam itu, hujan turun sangat deras. Ayah menemukan bahwa dia diam-diam mendaftar ke jurusan arsitektur, bukan ke studi manajemen bisnis di luar negeri yang sudah ayah tentukan. Ayah kehilangan akal. Ayah merobek-robek sketsa-sketsa yang dibuatnya dengan susah payah, melempar kuda-kudanya ke halaman. Dan ayah berteriak di depan wajahnya, "Kalau mau jadi seniman, keluar dari rumah ini dan jangan pernah berpikir untuk kembali. Aku tidak punya anak sepertimu." Suara Pak Bambang bergetar dan tercekat oleh penyesalan.
Itu hanya untuk menakut-nakutinya. Ayah pikir dia akan takut dan datang padaku untuk meminta maaf seperti biasanya. Tapi ayah salah. Budi ternyata jauh lebih keras kepala dari yang ayah duga. Dia menatapku. Matanya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Lalu, dia diam-diam mengemasi barang-barangnya dan melangkah keluar pintu, ke dalam badai. Tanpa membawa uang sepeser pun, tanpa kartu kredit. Hanya ransel tua dan beberapa buku sketsa. Saya mendengarkan dalam diam. Terbayang suami saya yang baik dan lugu di usia 18 tahun, berjalan sendirian dan tegar di tengah hujan dingin, keheningan dan kesedihan di matanya saat kami pertama kali bertemu, ternyata berasal dari luka hati ini. Keesokan paginya, setelah amarahku reda, ayah baru sadar dan menyuruh orang untuk mencarinya. Menyisir seluruh Jakarta, menyewa detektif, memasang iklan di koran, menghubungi semua temannya. Tapi tidak ada hasil. Dia seolah lenyap dari muka bumi. Mengganti namanya, memutus semua kontak. Selama 18 tahun terakhir, tidak ada satu hari pun ayah bisa tidur nyenyak. Kamarnya ayah biarkan seperti semula. Setiap hari ayah suruh orang membersihkannya, berharap suatu saat dia akan kembali. Pak Bambang menoleh ke arah saya dengan tatapan memohon. Tapi kabar yang kudapat malah fotonya dalam bingkai duka. Bagaimana dia hidup? Apakah dia sangat menderita selama ini? Saya menelan air mata dan menceritakan kepadanya tentang kehidupan Budi. Dia pergi ke sebuah desa di Jawa Barat dan bekerja serabutan untuk hidup. Mulai dari kuli bangunan sampai montir motor. Lalu dia belajar keterampilan mesin dan bertemu dengan saya. Kami miskin. Tapi kami sangat bahagia, ayah. Dia sering melukis rumah, pohon, melukis impian tentang sebuah rumah yang hangat. Katanya nanti kalau sudah punya uang, dia mau membangun rumah dengan banyak jendela, menanam banyak bunga, untuk dihadiahkan kepada seseorang yang sangat berharga baginya. Mendengar itu, Pak Bambang kembali menangis. Ia menyadari bahwa orang yang berharga itu adalah dirinya sendiri. Anak yang telah diusirnya ternyata masih mengingat hobi ayahnya yang menyukai alam, dan berencana membangun rumah impian untuknya. Sementara dirinya, duduk di menara gading yang dingin ini, merenungi kesepian dan penyesalan. Aku yang salah. Aku benar-benar salah. Pak Bambang mengulangi kata-kata itu seperti pengakuan dosa yang terlambat. Pintu sedikit terbuka, dan asistennya masuk membawa nampan berisi kue dan es krim. Mata Citra berbinar melihat makanan itu, tetapi ia masih duduk diam menatap saya meminta izin. Makanlah nak. Itu dari kakek. Saya mengangguk. Citra mengambil mangkuk es krim dan menyendoknya ke mulut dengan gembira. Pak Bambang tersenyum getir di antara air matanya melihat cucunya makan. Makan yang banyak, ya, sayang. Mulai sekarang, apapun yang kamu mau makan, mau beli, kakek akan berikan semua. Kakek akan menebus semuanya untuk kalian berdua. Tidak akan kakek biarkan kalian menderita satu hari pun. Ia menoleh ke arah saya dengan suara tegas. Dewi, bereskan barang-barangmu. Malam ini juga ayah akan kirim mobil untuk menjemput kalian ke rumah. Rumah ayah sangat besar. Ada kamar sendiri untukmu dan Citra. Ada orang yang akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu lagi bekerja di bawah orang lain. Tidak pantas menantu Direktur Utama Nusantara Group bekerja sebagai karyawan biasa. Pulanglah, biarkan ayah merawat kalian, dan biarkan ayah menebus dosa pada Budi. Tawaran Pak Bambang tulus dan sangat menarik. Status yang naik dalam semalam, meninggalkan kekhawatiran hidup yang berat, dan masuk ke dalam kehidupan kelas atas. Tetapi, melihat putri saya yang sedang makan es krim dengan polosnya, dan memikirkan Budi serta cara hidup sederhana yang ia hargai, sebuah pikiran lain muncul di benak saya. Apakah perubahan mendadak ini benar-benar baik untuk Citra? Apakah saya boleh menerima perlindungan ini begitu saja? Saya menatap lurus ke mata Pak Bambang, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Jawaban yang akan saya berikan selanjutnya akan menentukan masa depan keluarga kami, dan juga akan menjaga harga diri almarhum suami saya. Setelah tawaran Pak Bambang,
Udara di ruang kerja yang mewah itu terasa berhenti. Lampu kristal berkilauan di atas meja mahoni. Tetapi hati saya dipenuhi perasaan campur aduk. Dari seorang ibu tunggal yang susah payah mencari kerja, dalam sekejap menjadi menantu keluarga konglomerat. Saya belum bisa beradaptasi dengan perubahan yang memusingkan ini. Saya meletakkan tangan saya di bahu Citra, merasakan kehangatan kecilnya. Ia masih mengayunkan kakinya di sofa besar, makan es krim tanpa beban. Ia belum mengerti sepenuhnya beratnya perkataan kakeknya. Tinggal di rumah mewah, tidak perlu bekerja lagi, bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Ini adalah impian banyak orang. Tetapi bagi saya, ini adalah persimpangan jalan yang penuh risiko. Saya menatap Pak Bambang. Matanya masih penuh harap dan permohonan. Saya mengerti dia ingin menebus kesalahannya, ingin membayar dosa masa lalunya dengan semua yang ia miliki, uang dan kekuasaan. Tapi, apakah itu yang diinginkan Budi? Ayah. Saya memulai dengan suara lembut namun tegas. Bolehkah saya memanggil ayah begitu? Saya sangat berterima kasih atas perhatian ayah pada kami berdua. Saya tahu ayah ingin memberikan kompensasi kepada cucu ayah, dan ingin meredakan kerinduan pada Mas Budi dengan merawat kami. Tapi, tawaran untuk segera pindah ke rumah ayah, saya terpaksa menolaknya. Senyum di bibir Pak Bambang memudar. Ia membelalakan matanya karena terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kenapa, nak? Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Atau tidak percaya pada ketulusanku? Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah memaksakan atau melarangmu melakukan apapun seperti yang kulakukan pada Budi dulu. Saya menggelengkan kepala pelan. Bukan begitu, ayah. Saya tidak menyalahkan ayah. Masa lalu sudah berlalu, dan Mas Budi pasti sudah tenang di sana. Tapi, alasan saya menolak adalah demi masa depan Citra. Saya menatap putri saya dengan pandangan penuh kasih. Citra sekarang berusia 10 tahun. Ia lahir dan besar di lingkungan sederhana, terbiasa dengan gaya hidup yang bersahaja. Ia tahu betapa berharganya setiap rupiah, dan tahu betapa kerasnya ibunya bekerja. Jika sekarang tiba-tiba saya membawanya ke dalam kehidupan di mana ia mengenakan pakaian sutra, dilayani oleh pelayan, dan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, saya takut ia akan mengalami gegar budaya. Saya takut kemewahan yang didapat dengan mudah akan merusak kemandirian yang telah saya dan Mas Budi ajarkan padanya. Pak Bambang mendengarkan dalam diam. Kerutan di dahinya menunjukkan ia sedang berpikir keras. Selain itu, lanjut saya. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari pekerjaan. Saya ingin membesarkan anak saya dengan jerih payah dan kemampuan saya sendiri. Bukan untuk mencari sandaran finansial. Mas Budi dulu juga pergi dari rumah karena ingin mandiri. Jika sekarang saya menerima perlindungan ayah, rasanya saya akan malu padanya. Saya ingin Citra tumbuh dengan melihat ibunya bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pak Bambang menghela napas dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Matanya tidak lagi menunjukkan keterkejutan, melainkan kekaguman. Ia mengangguk. Kamu benar. Kamu sangat mirip dengan Budi. Sifatnya yang lurus dan penuh harga diri. Kalian benar-benar belahan jiwa. Aku terlalu terburu-buru. Aku hanya berpikir untuk memberikan hal-hal materi pada cucuku. Lupa bahwa yang terpenting adalah mendidiknya menjadi manusia. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kota yang mulai dihiasi lampu-lampu gemerlap. Baiklah. Aku menghormati keputusanmu. Kalian tinggallah di tempat yang membuat kalian nyaman, tapi ada satu syarat. Saya menunggu dengan tegang. Syarat apa, ayah? Ia berbalik. Tatapannya tegas. Tidak perlu pindah ke rumahku, tidak apa-apa. Tapi kau harus mengizinkanku menjalankan tanggung jawabku sebagai seorang kakek. Setiap akhir pekan, aku akan menjemput cucuku ke sini untuk bermain. Aku ingin dekat dengannya, ingin mendidiknya. Dan kau harus tetap bekerja di Nusantara. Saat saya hendak membuka mulut untuk menolak, ia mengangkat tangannya. Jangan salah paham. Bukan untuk memberikan perlakuan istimewa.
Kau akan melewati proses seleksi seperti karyawan lainnya. Aku sudah melihat CV-mu. Kau punya kemampuan dan pengetahuan. Grup kita butuh orang sepertimu. Masuklah dan tunjukkan pada semua orang bahwa menantu Bambang Wijoyo bukan sekadar pajangan. Buat Citra bangga pada ibunya. Tantangannya yang penuh harga diri itu menyentuh harga diri saya dan keinginan saya untuk membuktikan diri. Saya berdiri dan menatap lurus ke matanya. Baiklah. Saya akan bekerja di Nusantara. Tapi tolong rahasiakan identitas saya. Saya ingin diakui oleh rekan-rekan kerja karena kemampuan saya. Bukan karena saya menantu Bapak. Pak Bambang tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Bagus. Bagus sekali. Janji seorang ksatria tidak bisa ditarik kembali. Mari kita berjanji. Ia mengulurkan jari kelingkingnya. Saya ragu sejenak, lalu mengulurkan jari kelingking saya untuk mengaitkannya. Sebuah janji antar dua generasi terjalin di bawah tatapan polos Citra yang sedang menjilati bibirnya yang belepotan es krim koklat. Meskipun mereka telah saling menerima secara emosional dan intuitif, Pak Bambang tetaplah seorang pengusaha ulung dengan kepala dingin. Ia mengerti bahwa untuk melindungi hak Citra secara hukum dan di hadapan tatapan serakah keluarga besar, semuanya harus memiliki bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Seminggu setelah pertemuan menentukan itu, pada suatu minggu pagi, sebuah mobil medis profesional berhenti di depan rumah kontrakan kami yang sederhana. Para tetangga berbisik-bisik, mengira ada keadaan darurat, tetapi yang keluar dari mobil bukanlah petugas medis, melainkan dokter pribadi dan pengacara keluarga Pak Bambang. Selamat pagi, Ibu Dewi. Dokter pribadi itu menunduk memberi hormat. Pak Direktur meminta kami datang untuk mengambil sampel tes DNA dengan prosedur keamanan tingkat tinggi. Semua proses akan dilakukan di sini dengan cepat dan rahasia. Ibu tidak perlu datang ke rumah sakit untuk mencegah kebocoran informasi. Saya mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Kontrakan sempit seluas 15 meter persegi itu terasa sesak dengan kedatangan tamu-tamu kelas atas yang tiba-tiba. Dokter dengan hati-hati mengambil sampel sel epitel dari mulut Citra dan sampel rambut yang dikirim oleh Pak Bambang. Hasilnya akan keluar dalam 24 jam, kata dokter itu dengan yakin. Keesokan harinya, saya sedang bekerja di kantor analisis pasar. Hari pertama saya bekerja secara resmi. Sebuah pesan masuk dari Pak Bambang. Segera ke ruanganku. Ketika saya masuk, Pak Bambang sedang melihat selembar dokumen dengan ekspresi puas. Melihat saya, ia mendorong dokumen itu ke arah saya. 99,999%. Tidak ada keraguan lagi. Citra adalah cucu kandungku, kata Pak Bambang dengan suara bergetar karena haru. Ia bangkit, berjalan ke brankas tersembunyi di dinding, memutar kombinasi, dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal lainnya. Begitu hasil ini keluar, aku langsung menyuruh pengacara untuk menulis ulang surat wasiatku. Bacalah. Saya mengambil dokumen itu dan membaca istilah-istilah hukum yang kering, tetapi isinya sangat mengejutkan. Pak Bambang telah memutuskan untuk mewariskan seluruh saham pribadinya di Nusantara Group kepada Citra Wijoyo, nama akta kelahiran Citra. Dan saya, Dewi Sartika, akan menjadi wali atas harta ini sampai Citra berusia 18 tahun. Ayah, ini terlalu berlebihan. Saya takut tidak bisa menanggung semua ini, kata saya terbata-bata sambil memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Pak Bambang menatap saya dengan tegas. Tidak berlebihan. Ini adalah hak yang seharusnya dinikmati Budi. Aku hanya mengembalikannya kepada putrinya. Selain itu, aku sudah tua. Tidak tahu kapan akan pergi. Kerabat-kerabatku, keponakan-keponakanku yang serakah itu, sudah lama mengincar posisi ini. Jika aku tidak membuat batasan yang jelas sekarang, nanti kalian berdua akan diganggu oleh mereka. Ia mendekat, meletakkan tangannya di bahu saya, dan merendahkan suaranya. Aku percaya padamu. Kamu ibu yang baik, wanita yang terdidik. Aku percaya kamu akan mengajari Citra cara menggunakan uang ini dengan benar. Jangan menolak. Anggap saja ini perisai yang kusiapkan untuk melindungi cucuku dari badai dunia.
Saya menatap matanya dalam-dalam dan melihat kekhawatiran dan cinta tak terbatas dari seorang kakek. Saya menyadari bahwa menolak sekarang bukan lagi kerendahan hati, melainkan ketidakbertanggungjawaban terhadap masa depan anak saya. Saya menarik napas dalam-dalam dan menutup dokumen itu. Saya akan mengikuti kehendak ayah. Saya berjanji akan membesarkan Citra menjadi orang yang hebat untuk memenuhi harapan ayah dan Mas Budi. Pak Bambang tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah saya lihat di wajahnya. Bagus. Sekarang kembalilah bekerja. Ingat, di perusahaan, kau hanyalah Dewi, seorang analis junior. Rahasiakan hubungan ini, setidaknya sampai aku cukup kuat untuk menghadapi opini publik. Saya menunduk hormat padanya dan meninggalkan ruangan. Dokumen surat wasiat di tangan saya terasa berat. Itu bukan sekadar harta. Itu adalah tanggung jawab, beban, dan sekaligus harapan yang dititipkan oleh dua orang pria di pundak saya. Sejak hari itu, kehidupan kami berdua memasuki babak baru yang asing namun penuh tawa. Setiap Jumat sore pukul 17.00, mobil Bentley hitam mengkilap milik Pak Bambang akan berhenti di depan gerbang sekolah dasar Citra. Pak Udin, sopir tua yang telah mengabdi pada Pak Bambang selama lebih dari 30 tahun, akan selalu menunggu, membuka pintu mobil, dan menunduk hormat pada nona muda. Awalnya, Citra merasa canggung. Ia terbiasa duduk di jok belakang skuter butut ibunya, memeluk pinggangnya, dan menghirup asap knalpot. Sekarang, duduk terbenam di dalam sedan mewah yang sejuk dan sunyi, ia tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana. Tetapi anak-anak cepat beradaptasi. Dalam beberapa minggu, Citra mulai menanti-nantikan perjalanan akhir pekannya. Tujuannya bukan hanya rumah mewah di kawasan Menteng, tetapi dunia yang sama sekali berbeda di mana seorang kakek menunggunya dengan permainan yang belum pernah ia mainkan seumur hidupnya. Sabtu sore pertama di rumah itu masih teringat jelas. Saya sedang bekerja di perpustakaan, ketika tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan dari ruang keluarga. Penasaran. Saya keluar dan tidak bisa mempercayai mata saya. Direktur utama Nusantara Group, yang dijuluki macan di dunia bisnis, sedang merangkak di lantai, dengan Citra di punggungnya. Mereka sedang bermain kuda-kudaan. Pak Bambang terengah-engah dan berkeringat, tetapi senyum lebar menghiasi bibirnya. Kuda kakek sudah sampai. Teriak Citra gembira sambil menepuk-nepuk bahu kakeknya. Pegang erat-erat, Nona joki. Kudanya akan berlari kencang, seru Pak Bambang, berusaha merangkak sedikit lebih cepat. Saya bersandar di pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Andai saja Budi bisa melihat ini. Ikatan darah sungguh ajaib. Ia menghapus jurang generasi, 18 tahun perpisahan, dan mengubah seorang pria tua yang kesepian menjadi seorang anak besar yang bahagia. Setelah bermain kuda-kudaan, dilanjutkan dengan sesi menonton film kartun. Pak Bambang tidak pernah menonton kartun seumur hidupnya. Hidupnya dipenuhi dengan berita ekonomi dan dokumen proyek. Tapi sekarang, ia duduk serius di sofa, memeluk semangkuk popcorn, dan menonton petualangan penguin di Adit Sopo Jarwo bersama cucunya. Kakek, kok Jarwo bisa naik motor terbang? Tanya Citra polos. Pak Bambang bingung dan menggaruk kepalanya. Oh, itu? Mungkin berkat teknologi industri 4.0, nak. Nanti kakek tanyakan pada tim teknis. Jawaban ngawurnya membuat saya tertawa terbahak-bahak. Pak Bambang menoleh ke arah saya dan mengedipkan mata dengan jenaka. Sama sekali berbeda dari citranya yang berwibawa. Malam itu, ruang makan yang luas yang biasanya terasa dingin, menjadi luar biasa hangat. Pak Bambang tidak lagi memesan hidangan barat yang rumit dari juru masak. Ia meminta disiapkan hidangan sederhana kesukaan Citra. Telur dadar gulung, sayur sop, dan semur daging. Makan yang banyak, katanya sambil mengambil sepotong besar daging dan meletakkannya di mangkuk nasi Citra. Masakan Bi Ija enak, kan? Iya. Enak sekali, kek. Tapi tidak seenak masakan ibu, jawab Citra jujur. Pak Bambang tertawa. Tentu saja. Ibumu yang terbaik.
Kakek nomor 2. Begitulah akhir pekan berlalu dengan lembut dan damai. Pak Bambang mengajari Citra bermain catur, mengajarinya cara mengamati alam. Sebaliknya, Citra mengajari kakeknya cara menggunakan tablet, cara berfoto selfie, dan cara menekan tombol suka. Rumah mewah itu perlahan-lahan terisi dengan kehangatan keluarga. Para pekerja di rumah itu pun ikut senang. Mereka bilang, Pak Direktur belum pernah sebahagia dan semurah hati ini. Saya menyadari bahwa bukan hanya Pak Bambang yang sedang memberikan kompensasi kepada Citra, tetapi Citra juga sedang menyembuhkan luka hatinya. Cucu kecilnya telah membawa kembali musim semi ke rumah yang membeku ini. Suatu malam akhir pekan, hujan turun rintik-rintik. Udara sejuk mengingatkan pada hari-hari di desa dulu. Setelah Citra tertidur di kamar putri berwarna merah muda yang dirancang khusus oleh kakeknya, saya dan Pak Bambang duduk di samping perapian buatan di ruang keluarga. Cahaya kuning hangat menyelimuti ruangan. Saya membawa sebuah kotak kayu tua dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Ayah, ada yang ingin saya tunjukkan. Ini peninggalan Mas Budi. Saya rasa, ayah yang paling berhak menyimpannya. Pak Bambang menatap kotak itu. Tangannya yang gemetar menyentuh tutup kayu yang catnya sudah terkelupas. Saat ia membukanya, di dalamnya ada berbagai macam barang. Jam tangan tua, pulpen, dan yang terpenting, 3 buah buku sketsa bersampul kulit. Ia mengambil buku sketsa pertama dan membukanya lembar demi lembar. Isinya adalah sketsa-sketsa arsitektur yang digambar Budi selama masa pengembaraannya. Di atas kertas yang sudah menguning, garis-garis yang bebas dan penuh perasaan tampak hidup. Ada gambar yang belum selesai. Ada yang digambar dengan detail. Keterampilan menggambarnya jauh lebih baik dari dulu, bisik Pak Bambang, jarinya dengan lembut mengusap garis pensil hitam. Dulu aku menyebut lukisannya sampah. Aku benar-benar buta seni. Ia membalik halaman terakhir buku sketsa kedua, lalu tiba-tiba berhenti dan menahan napas. Di atas kertas, tergambar denah sempurna sebuah rumah dengan taman. Gaya arsitekturnya modern, tetapi sangat selaras dengan alam, dengan dinding kaca besar, teras lebar, dan kolam ikan koi yang mengelilingi rumah. Di bawah gambar, dengan tulisan tangan Budi yang rapi, tertulis, "Rumah untuk Ayah. Hadiah ulang tahun ke-60 direncanakan." Pak Bambang tertegun. Ulang tahunnya yang ke-60 telah berlalu 10 tahun yang lalu, dalam sebuah pesta sosial yang sepi dan tak berarti. Ia tidak pernah menyangka bahwa di suatu tempat yang jauh, putranya yang durhaka itu masih mengingat hari ulang tahun ayahnya, dan diam-diam merancang hadiah impian untuknya. Dia bilang, "Ayah suka memelihara ikan dan suka pohon, tapi terlalu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk merawatnya. Makanya dia merancang rumah ini, agar dari kamar tidur pun bisa langsung melihat ikan berenang. Dengan sistem pintar yang bisa menyiram tanaman secara otomatis." Katanya, kalau uangnya sudah terkumpul, dia akan membeli tanah, membangun rumah ini, dan saat itu kembali untuk meminta maaf pada ayah. Saya meneteskan air mata di pipi saat menceritakan kisah yang pernah diungkapkan suami saya. Pak Bambang memeluk buku sketsa itu ke dadanya dan menangis tanpa suara. Seumur hidupnya, ia telah berjuang di dunia bisnis, membangun ratusan gedung pencakar langit dan puluhan kota baru. Tapi tidak ada rumah yang seindah dan sebermakna rumah di atas kertas yang menguning ini. Rumah yang dibangun dengan cinta dan bakti dari anak yang pernah ia singkirkan. "Aku akan membangun rumah ini." Pak Bambang mengangkat kepalanya. Matanya merah, tetapi bersinar dengan tekad yang kuat. Persis seperti desainnya. Tidak akan meleset 1 milimeter pun. Akan kubangun di tanah di pinggir kota yang tadinya mau kubangun lapangan golf. Di sanalah aku akan menghabiskan sisa hidupku, dan di sanalah aku akan mengenang anakku. Ia mengelus tulisan rumah untuk ayah. "Budi, ayah sudah menerima hadiahnya. Hadiah yang sangat indah. Terima kasih, nak." Malam itu, Pak Bambang tidak tidur semalaman di samping buku sketsa putranya. Ia membolak-baliknya berulang kali,
seolah ingin membaca semua pikiran dan perasaan yang ditinggalkan putranya. Saya tahu, sejak malam itu, beban rasa bersalah di hatinya sedikit berkurang. Ia telah menemukan pengampunan, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui warisan cinta yang ditinggalkan Budi. Dan rumah itu, rumah dalam mimpi Budi, akan segera menjadi kenyataan, menjadi simbol rekonsiliasi abadi antara ayah dan anak. Pembangunan rumah impian Budi dimulai pada suatu hari di awal musim kemarau. Pak Bambang mencurahkan seluruh perhatiannya pada proyek ini, bahkan sampai mendelegasikan sebagian manajemen grup kepada para wakil direktur agar punya waktu untuk mengawasi lokasi konstruksi. Perubahan drastis pada direktur utama tua itu mulai menimbulkan desas-desus di internal Nusantara Group. Namun, badai yang sesungguhnya dimulai dari sebuah kesalahan kecil. Suatu hari saat makan siang, saya dan Citra sedang makan bersama Pak Bambang di restoran VIP Group yang diperuntukkan bagi para eksekutif. Seorang staf pelayanan baru, tanpa sengaja mengambil foto adegan di mana Pak Bambang dengan lembut menyeka mulut Citra dan mengunggahnya ke Facebook dengan keterangan, Direktur Utama Nusantara Group dan putri rahasianya. Foto itu dihapus 15 menit setelah ditemukan oleh tim humas. Namun, waktu singkat itu sudah cukup bagi foto itu untuk menyebar melalui grup-grup pesan internal dan sampai ke telinga orang-orang yang paling tidak seharusnya tahu, kerabat keluarga Wijoyo. Malam itu, telepon Pak Bambang berdering tanpa henti. Telepon dari adik-adik dan keponakannya yang berpura-pura menanyakan kabar membanjir. Padahal sebenarnya mereka ingin mencari tahu tentang anak dalam foto itu. Pak Bambang mematikan teleponnya, melemparkannya ke sofa dengan ekspresi gusar, seperti sekawanan burung pemakan bangkai. Begitu mencium bau uang, langsung mengerumuni seperti lalat, desisnya dingin. Keesokan paginya, sebuah delegasi besar yang terdiri dari 2 adik laki-laki Pak Bambang dan 3 keponakannya yang menjabat sebagai manajer menengah di grup, datang ke ruang kerja direktur utama tanpa pemberitahuan. Mereka masuk ke ruangan dengan ekspresi serius, tanpa membuat janji. Saya, yang sedang merapikan dokumen untuk ditandatangani Pak Bambang, terjebak dalam konfrontasi tegang ini. Kak, apa-apaan ini? Pria botak dan gemuk itu adalah Paman Budi. Ia menggebrak meja. Sejak kapan kakak punya cucu dan kami tidak tahu sama sekali? Jangan-jangan kakak memungut anak entah dari mana untuk dibagi warisan? Pak Bambang duduk dengan tenang, masih menandatangani dokumen, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ketenangannya justru membuat mereka semakin marah. Paman, jaga bicaramu. Ini perusahaan, bukan pasar. Aku tidak peduli. Sela bibi bungsu dengan tajam. Disembunyikan rapat-rapat ya. Budi sudah meninggal entah kapan. Sekarang tiba-tiba muncul anak perempuan umur 10 tahun. Siapa yang percaya? Cepat tunjukkan hasil tes DNA pada kami. Harta keluarga ini adalah hasil jerih payah kita semua. Kami tidak akan tinggal diam jika jatuh ke tangan orang luar. Saya bersandar di sudut ruangan, memegang erat dokumen. Kata-kata tajam mereka menusuk harga diri saya seperti belati. Mereka tidak peduli pada ikatan darah. Mereka hanya peduli pada angka-angka di surat wasiat. Pak Bambang perlahan-lahan meletakkan pulpennya. Ia mengangkat kepala dan menatap wajah-wajah serakah di depannya dengan tatapan dingin dan tajam. Suhu di ruangan seolah turun drastis ke bawah nol. Orang luar? Siapa yang kau sebut orang luar? Ia berjalan mengitari meja dan berdiri di depan pamannya. Kau berani menyebut cucuku, putri kandung Budi, sebagai orang luar? Kalian? Yang katanya adik dan keponakan kandung. Apa kalian meneteskan air mata saat Budi meninggal? Atau kalian hanya penasaran apakah aku akan membagi ulang saham? Kerumunan itu terdiam. Beberapa menundukkan kepala menghindari tatapannya. Dengar baik-baik, Pak Bambang menyatakan dengan tegas. Citra adalah satu-satunya pewaris sahku. Tes DNA sudah dilakukan dan sudah disahkan oleh notaris. Jika sekali lagi ada yang menghina mereka berdua, akan kupecat langsung dari grup ini. Kalian pikir aku sudah tua jadi pikun? Saham perusahaan yang kalian miliki itu, kalau aku mau,
Bisa kubeli semuanya dalam sekejap. Wibawa absolut Pak Bambang membuat para kerabat itu ketakutan. Mereka sadar bahwa membangunkan macan tua ini adalah tindakan bunuh diri. Mereka bergumam beberapa kata permintaan maaf dengan enggan dan keluar satu persatu. Tapi saya tahu, dalam hati mereka belum menyerah. Tatapan iri yang mereka lemparkan ke arah saya sebelum pergi menandakan konflik di bawah permukaan ini belum berakhir. Insiden bocornya foto itu mereda di media, tetapi rumor di internal perusahaan masih membara secara diam-diam. Saya menjadi pusat perhatian dari tatapan-tatapan penasaran. Setiap kali saya masuk lift, suara tawa tiba-tiba berhenti. Saat saya pergi makan siang, bisik-bisik seperti pemburu harta, Cinderella yang pura-pura miskin terdengar di telinga saya. Tekanan tidak hanya datang dari perusahaan, tetapi juga sampai ke universitas tempat saya mengajar. Beberapa rekan dosen yang dulu akrab, tiba-tiba menjaga jarak. Mereka menatap saya dengan tatapan menyelidik, seolah saya adalah makhluk asing yang tiba-tiba berubah wujud. Bu Dewi, ada gosip katanya ibu sebentar lagi berhenti mengajar dan jadi nyonya besar, benar? Sindir seorang rekan saat makan siang. Enak banget ya. Hidup berubah dalam semalam. Beda sama nasib kita yang kerja keras seumur hidup juga tidak bisa menandingi satu orang yang beruntung. Saya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan apapun. Toh orang-orang hanya akan percaya apa yang ingin mereka percayai. Untuk apa menjelaskan? Saya memutuskan untuk merespons dengan diam dan bekerja. Saya tetap datang mengajar tepat waktu, menyusun materi dengan teliti, dan menilai dengan adil. Saya masih mengendarai skuter butut saya, dan mengenakan pakaian kerja yang sederhana. Di Nusantara Group, saya bekerja gila-gilaan. Saya mengajukan diri untuk proyek-proyek paling sulit, perjalanan riset pasar ke daerah-daerah terpencil yang bahkan dihindari oleh pria. Saya begadang semalaman untuk menyelesaikan laporan analisis data yang rumit. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya duduk di posisi ini bukan karena saya menantu direktur utama, tetapi karena saya mendapatkannya dengan kemampuan saya sendiri. Suatu kali, laporan yang saya buat ditolak oleh seorang kepala departemen yang merupakan kroni paman. Ia melemparkan dokumen itu ke atas meja di depan seluruh anggota departemen. Dewi, jangan mentang-mentang ada Pak Direktur di belakangmu, kamu bisa seenaknya bikin laporan. Ya, data ini dari mana? Jatuh dari langit? Kerjakan ulang. Saya mengambil dokumen itu dan menjawab dengan tenang. Pak, data ini saya peroleh dari kunjungan langsung ke 30 distributor di wilayah Jawa bagian selatan minggu lalu. Rekaman suara dan dokumentasi fotonya lengkap. Jika Bapak tidak yakin, mohon berikan saya kesempatan untuk mempresentasikan dan menjelaskan data ini di depan para direksi pada rapat rutin minggu depan. Sikap saya yang tegas dan profesional membuatnya bingung. Akhirnya, laporan itu disetujui dan mendapat pujian atas akurasinya dari mitra perusahaan di luar negeri. Perlahan-lahan, bisik-bisik itu berkurang, digantikan oleh rasa hormat yang diam-diam. Orang-orang mulai melihat saya sebagai Dewi Sartika, seorang profesional yang kompeten, bukan lagi sebagai menantu Pak Bambang. Citra juga menanggung tekanan yang tidak mudah. Pak Bambang memindahkannya ke sekolah internasional. Ia diasingkan oleh beberapa temannya karena latar belakangnya yang biasa dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang masih kaku. Tapi Citra tegar. Ia tidak mengadu pada kakeknya, juga tidak menangis pada ibunya. Setiap malam, ia belajar bahasa Inggris sendiri sampai larut, dan meminta saya mengajarinya tentang etiket. Bu, aku akan belajar giat supaya tidak ada yang meremehkan ibu dan aku lagi. Kata-kata dari putri berusia 10 tahun itu membuat mata saya berkaca-kaca. Dalam kesulitan, kami berdua menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Kami seperti ilalang di tengah angin, rapuh namun liat dan kuat, tidak pernah tumbang. 1 tahun berlalu. Kerja keras saya dihargai dengan jabatan asisten manajer tim analisis strategis. Citra juga beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya, menjadi salah satu siswa terbaik di angkatannya. Pak Bambang merasa sudah saatnya untuk mengumumkan secara resmi identitas kami berdua kepada publik.
Panggungnya ditetapkan pada acara akhir tahun Nusantara Group, yang diadakan di pusat konvensi terbesar di kota. Ribuan karyawan, mitra perusahaan, dan media, semuanya hadir. Semua menantikan pidato direktur utama dan visi tahun baru. Malam itu, saya mengenakan gaun bludru berwarna merah anggur dengan desain sederhana namun elegan. Citra mengenakan gaun putih mengembang seperti seorang putri kecil. Pak Bambang secara pribadi merapikan kerah baju saya, menatap kami berdua dengan mata bangga. Kalian berdua siap. Malam ini adalah malam kita. Lampu panggung meredup, menyisakan satu sorot lampu di tengah. Pak Bambang melangkah maju, disambut tepuk tangan meriah. Ia mengangkat tangan untuk menenangkan suasana, lalu memulai pidatonya yang mengharukan. Ia berbicara tentang perjalanan grup, kesulitan dan pencapaian. Dan di akhir, ia berbicara tentang keluarga. Hadirin sekalian, saya telah mendedikasikan seluruh hidup saya untuk Nusantara. Orang-orang menyebut saya pria tanpa keluarga yang hanya tahu bekerja. Tapi malam ini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua aset saya yang paling berharga. Bukan gedung-gedung pencakar langit, bukan angka triliunan di laporan keuangan, melainkan mereka. Layar di belakang panggung terbuka. Diiringi musik lembut, saya berjalan keluar sambil menggandeng tangan Citra. Ribuan pasang mata tertuju pada kami. Kilatan kamera menyilaukan. Pak Bambang mendekat dan menyambut kami. Dengan satu tangan menggenggam tangan saya, dan tangan lainnya menggenggam tangan Citra. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi seolah seorang juara yang mengangkat piala. Ini adalah menantu saya, Dewi Sartika. Dan anak ini adalah satu-satunya cucu saya, Citra Wijoyo. Merekalah keluarga saya, dan masa depan Nusantara. Gedung itu hening sejenak karena terkejut, lalu meledak dalam tepuk tangan yang meriah dan tak henti-hentinya. Para kerabat yang duduk di kursi VIP pucat pasi, tetapi terpaksa ikut bertepuk tangan. Deklarasi tegas Pak Bambang di depan media menjadi perisai terkuat yang mengukuhkan posisi kami berdua yang tak tergoyahkan. Malam itu, di atas panggung, menatap kerumunan di bawah, saya diliputi emosi yang meluap-luap. Saya melihat Citra. Ia tersenyum cerah dan dengan percaya diri melambaikan tangan kepada orang-orang. Saya tahu, sejak saat ini, kami tidak perlu lagi bersembunyi atau takut. Kami akhirnya diakui secara resmi, dan dengan bangga melangkah keluar ke dalam terang. Waktu berlalu secepat kilat, 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Jakarta terus berubah wajah dengan gedung-gedung modern, dan Nusantara Group juga tumbuh menjadi imperium diversifikasi yang perkasa. Saya kini seorang wanita berusia 40 kerepulannya, menjabat sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Nusantara dan anggota Dewan Penasihat Strategis. Saya tidak lagi terlibat langsung dalam perang bisnis yang sengit, melainkan fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan, mendukung dari belakang sesuai keinginan saya dulu. Dan Citra, gadis pemalu itu, kini telah menjadi seorang wanita muda berusia 20 tahun yang cantik dan berkarakter. Ia mewarisi kecantikan anggun ibunya dan mata cerdas serta tegas ayahnya. Ia tidak memilih jalan mudah di bidang manajemen yang telah disiapkan kakeknya, melainkan melanjutkan mimpi ayahnya, Budi, yang belum selesai, dengan masuk ke jurusan arsitektur di Universitas Indonesia. Hari ketika Citra menerima surat kelulusan sebagai mahasiswa terbaik, Pak Bambang, yang kini berusia 80 tahun, beruban, namun masih tajam pikirannya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia memeluk foto Budi dan bergumam, "Budi, kau lihat, putrimu begitu hebat. Dia sangat mirip denganmu." Pada musim panas tahun ketiga kuliahnya, Citra melamar magang di Nusantara Group. Tapi ia menolak keras menggunakan statusnya sebagai cucu direktur utama. Ia mengirimkan CV dengan nama Citra W, tanpa nama keluarga, dan melamar ke tim desain seperti mahasiswa lainnya. Pada hari pertama kerja, Citra mengenakan celana jeans, kemeja putih, sepatu kets, dengan rambut diikat ekor kuda. Ia mengendarai skuter 50 cc yang ia beli dari uang hasil kerja paruh waktunya sendiri,
masuk melalui parkir bawah tanah untuk karyawan. Di tim desain, Citra mengerjakan segala macam pekerjaan kecil, membuat kopi, memfotokopi dokumen, membelikan makan siang untuk para senior. Bahkan suatu kali, ia dimarahi habis-habisan oleh seorang arsitek kepala yang galak karena kesalahan kecil pada gambar CAD. Bagaimana caramu bekerja? Menggambar jendela saja tidak bisa. Bagaimana mau merancang gedung tinggi? Apa yang kau pelajari di kampus? Citra tidak membantah, hanya menunduk mengakui kesalahan. Maaf, Pak. Akan segera saya perbaiki. Malam itu saat pulang ke rumah, matanya merah dan bengkak. Pak Bambang, yang kasihan pada cucunya, menggebrak meja dan hendak menelepon kepala tim itu untuk memberinya pelajaran, tetapi Citra melarangnya. Jangan, Kek. Beliau benar memarahi saya. Saya yang salah. Jadi saya yang harus memperbaikinya. Saya ingin belajar dengan kekuatan saya sendiri, tumbuh dengan kekuatan saya sendiri. Kalau kakek ikut campur, saya tidak akan pernah bisa maju. Melihat ketegaran cucunya, Pak Bambang merasa iba sekaligus bangga. Ia menyadari bahwa Citra telah benar-benar dewasa. Ia tidak hanya mewarisi bakat ayahnya, tetapi juga nyali kakeknya. Generasi ketiga Nusantara Group perlahan-lahan muncul, siap dan tangguh untuk memikul warisan besar yang ditinggalkan para pendahulunya. 6 bulan kemudian, Nusantara Group mengadakan kompetisi desain internal untuk proyek perumahan sosial bernama Nusantara Dream Town. Proyek ini adalah proyek inti yang memiliki makna komunal yang besar, yang telah lama diimpikan oleh Pak Bambang. Proyek ini ditujukan untuk kalangan berpenghasilan rendah, pekerja pabrik, dan kelompok lain yang sering terpinggirkan dari pasar properti mewah. Tugasnya tidak sederhana. Dengan biaya konstruksi minimal, bagaimana menciptakan ruang hunian yang ramah lingkungan, berventilasi baik, hemat energi, dan dilengkapi fasilitas yang lengkap. Puluhan arsitek veteran ikut bersaing dengan desain-desain megah. Citra juga diam-diam ikut serta. Setiap malam di kamar kecilnya di rumah besar itu, ia menyalakan lampu hingga pukul 3 pagi untuk bekerja. Di sekitar mejanya, bukan majalah-majalah arsitektur barat yang mewah, melainkan buku-buku sketsa usang milik Budi. Dari sketsa-sketsa ayahnya yang sederhana, Citra menemukan filosofi desain yang sederhana namun mendalam. Rumah adalah ruang untuk bernapas, bukan untuk terkurung dalam beton. Ayahnya, Budi, telah meneliti secara mendalam tentang arah angin, pencahayaan alami melalui skylight, dan cara mengurangi suhu dengan memanfaatkan material lokal. Pada hari presentasi, Dewan juri yang terdiri dari Pak Bambang dan para pakar arsitektur ternama memenuhi ruang rapat. Karya-karya sebelumnya semuanya bagus, tetapi masih terasa kaku dan industrial. Ketika giliran karya nomor 810 tanggal ulang tahun Budi tiba, semua orang terkejut melihat seorang anak magang muda melangkah ke podium. Citra sama sekali tidak gugup. Ia mempresentasikan desainnya yang bernama Kampung Hijau. Bapak dan Ibu Dewan Juri, saya tidak ingin menumpuk kotak-kotak beton. Saya ingin menciptakan sebuah desa di atas langit. Citra menunjuk ke gambar 3D. Desain ini memaksimalkan jalur angin untuk pendinginan alami, meminimalkan penggunaan AC. Atapnya dihijaukan untuk kebun sayur. Setiap unit, sekecil apapun, memiliki struktur terbuka di dua sisi. Ini adalah solusi-solusi yang saya pelajari dari catatan seorang teknisi mesin yang mencintai arsitektur. Citra menyelesaikan presentasinya dalam keheningan total di ruang rapat. Lalu, tepuk tangan yang dimulai oleh Pak Bambang meledak dan menyebar ke seluruh ruangan. Seorang profesor arsitektur yang terkenal paling kritis di antara juri, berdiri dan mengangguk kagum. Pemikiran yang humanis dan realistis. Inilah yang kami cari. Proyek Citra memenangkan penghargaan utama dengan suara bulat. Ketika nama Citra Wijoyo disebut, Pak Bambang tidak bisa menahan air matanya. Ia melihat sosok Budi di sana, berdiri dan tersenyum bangga pada putrinya. Kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat memimpin rapat umum pemegang saham tahunan,
Pak Bambang tiba-tiba memegangi dadanya dan ambruk ke lantai. Ruang rapat menjadi kacau balau. Suara sirene ambulans memecah ketenangan Menara Nusantara. Dokter mendiagnosis serangan jantung akut. Untungnya, pertolongan pertama berhasil menyelamatkannya dari krisis. Tetapi ia harus dirawat di ICU dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ia tidak bisa lagi memimpin pekerjaan dengan intensitas tinggi. Berita sakitnya Pak Bambang menjadi pukulan telak bagi grup. Saham Nusantara Group anjlok selama 3 hari berturut-turut. Para pesaing menyebarkan rumor jahat bahwa grup akan segera bangkrut dan terjadi perebutan kekuasaan di internal. Kerabat yang serakah mulai bergerak lagi, bersekongkol dengan pihak luar untuk merebut saham. Dalam situasi kacau ini, saya dan Citra menjadi satu-satunya pilar bagi keluarga dan perusahaan. Dengan pengalaman 10 tahun sebagai ketua yayasan dan penasihat, saya menenangkan para pemegang saham besar dan bekerja sama dengan media untuk menekan rumor. Tetapi kejutan terbesar datang dari Citra. Gadis berusia 23 tahun yang baru saja lulus kuliah itu menunjukkan nyali yang luar biasa. Ia pergi ke lokasi proyek Nusantara Dream Town yang pembangunannya terhenti karena kekhawatiran akan kemampuan membayar, menggantikan kakeknya. Di depan ratusan pekerja dan teknisi yang cemas, Citra mengambil pengeras suara dan berseru dengan suara jernih tanpa getar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua karyawan, kakek saya memang di rumah sakit, tetapi jantungnya masih berdetak bersama Nusantara. Proyek ini adalah cita-cita seumur hidupnya, dan janji kepada para pekerja kecil. Saya, Citra Wijoyo, dengan mempertaruhkan semua saham yang akan saya warisi, berjanji, tidak akan ada satupun upah yang tertunggak, dan tidak ada satupun proses yang akan dikurangi. Kita akan menyelesaikan proyek ini bukan karena kontrak, tetapi demi kehormatan kita. Seruan tegas dan tulus dari seorang wanita muda itu menggerakkan hati orang-orang. Tepuk tangan meledak, dan lokasi proyek kembali bergairah. Sosok Citra yang mengenakan helm pengaman putih, berlumuran debu, memimpin di lapangan, menjadi ikon baru yang melambangkan ketangguhan Nusantara. Saham mulai pulih, dan kepercayaan investor kembali. 3 bulan kemudian, Pak Bambang keluar dari rumah sakit. Kesehatannya stabil, tetapi ia sadar bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menakodai kapal raksasa ini. Dan yang lebih penting, ia telah melihat pertumbuhan cucunya yang gemilang. Rapat Dewan Direksi luar biasa diadakan. Pak Bambang masuk ke ruang rapat dengan kursi roda yang saya dorong. Hadirin sekalian, katanya pelan tapi jelas. Era saya telah berakhir. Nusantara membutuhkan angin baru, pemikiran baru untuk beradaptasi dengan era digital. Ia mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Direksi. Posisi CEO diserahkan kepada seorang profesional yang telah lama mengabdi di grup. Tetapi kejutan ada pada keputusan berikutnya. Saya merekomendasikan Citra Wijoyo sebagai Wakil Ketua Dewan Direksi, yang akan bertanggung jawab mengawasi divisi pembangunan berkelanjutan dan arsitektur. Ruang rapat bergemuruh, tetapi tidak ada yang berani menentang. Apa yang telah dilakukan Citra selama 3 bulan terakhir telah membuktikan bahwa ia lebih dari pantas. Ia tidak hanya memiliki garis keturunan pendiri, tetapi juga kemampuan dan visi yang nyata. Setelah peralihan kekuasaan yang mulus, Pak Bambang resmi pensiun. Ia menghabiskan sisa hidupnya di rumah dengan taman yang dibangun sesuai desain Budi. Rumah untuk ayah. Hari-hari di masa tuanya dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia memelihara ikan, merawat anggrek, dan melakukan senam pagi setiap hari. Saya dan Citra sering mengunjunginya, makan bersama, dan mendengarkan cerita-cerita lama. Ia tidak lagi berbicara tentang angka atau proyek triliunan. Ia hanya berbicara tentang tanaman, filosofi hidup, dan kebahagiaan melihat keturunannya tumbuh. Citra sering membawa desain-desain barunya untuk meminta pendapatnya. Tangannya gemetar dan tidak bisa lagi memegang pulpen, tetapi matanya yang tajam masih bisa menemukan kekurangan dan memberikan nasihat pada cucunya. Pemandangan pria tua dan gadis muda berdiskusi di bawah pohon rindang di halaman rumah, menciptakan lukisan keluarga yang indah.
Pada musim gugur di usianya yang ke-94, Pak Bambang meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Ia terbaring di kursi rotan di teras rumahnya. Buku sketsa Budi masih berada di atas dadanya. Wajahnya damai, dengan senyum tipis di bibirnya. Seolah ia telah bertemu kembali dengan putra tercintanya di dunia lain. Pemakamannya dilangsungkan dengan hikmat, namun tidak mewah.